Halo sahabat, dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe Anda adalah penyemangat kami. Jangan lupa juga tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin tetap semangat update cerita menarik. Lanjut. Felipe Klauski Buff 2439-2450. Bab 2439-2440. Michael Likovic menggigil dalam kepanikan saat ini. Dia melihat ke tanah, belati itu menggantung, bukan di hatinya. Ayah! Ayah, aku putramu. Michael Likovic berlutut di lantai dan menggeram pada Michael Coulson yang tampak dingin. Bagaimana mengatakannya, dia juga tuan muda keluarga Michael, adalah pewaris masa depan keluarga Michael. Tetapi sekarang, untuk meminta maaf kepada Dewa Matahari Apollo, ayahnya sebenarnya ingin putranya sendiri menghukum dirinya sendiri. Terlalu menakutkan. Kekuatan magis seperti apa yang dilakukan Dewa Matahari Apollo yang benar-benar membuat keluarga Michael bangga, dan membuat ayahnya sangat takut padanya. Michael Likovic, kamu telah melanggar pelatihan keluarga Michael. Hari ini, kamu telah menyinggung Apollo Dewa Matahari yang terhormat, membiarkanmu menghukum dirimu sendiri di depan Dewa Matahari. Itu sudah merupakan kehormatanmu. Untuk keluarga Michael, hanya berkorbanlah untukmu. Michael Coulson berkata dengan dingin bahwa dia tidak terlihat seperti seorang ayah. Di matanya, hanya ada minat, hanya keluarga Michael. Bahkan jika dia membiarkan Michael sendiri, dia tidak akan ragu untuk menembak. Mendengar kalimat ini, hati Michael Likovic benar-benar mati. Dia menoleh dan meminta maaf terus-menerus kepada Adas, berkata, "Ya Tuhan, Dewa Matahari, tolong maafkan saya atas kecerobohan dan ketidaktahuan saya. Saya tahu bahwa saya salah. Saya bersedia melayani Anda. Maafkan saya. Selama Anda bisa melepaskannya lewati saya, dan Michael Likovic bersedia mengikuti Anda." Ini sudah merupakan perjuangan terakhir Michael Likovic. Namun, Adas menatap Michael Likovic dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tertawa, "Likovic, kau dulu punya segala macam rasa jijik dan sakit pada orang timur kita. Di matamu, orang timur kita adalah babi bodoh. Dan sampah, mengapa kamu mengikuti saya?" Michael dengan cepat berkata, "Tidak, tidak. Lord Apollo, Anda salah paham, saya sampah, saya babi bodoh. Orang-orang timur itu mulia dan patut dihormati. Juga tolonglah Lord Apollo, maafkan saya ketidakpedulian. Ini adalah sifat manusia, dan ini adalah pilihan seseorang sebelum mati." Melihat adegan ini, Felipe merasa sangat tidak berdaya. Namun, Adas masih berkata dengan acuh tak acuh, beberapa kata, "Katakan saja, akan mati untukmu. Timur membutuhkanmu untuk dihormati. Kita bukan yang lemah 100 tahun yang lalu. Kita selalu mengejar perdamaian. Tapi, ini tidak berarti bahwa kita lemah dan dapat diintimidasi sesuka hati. Michael Likovic, minta maaf atas kata-kata dan perbuatanmu." Gemuruh. Hukuman Adas telah ditakdirkan untuk kematian Michael Likovic. Dia tertegun, berlutut lembut di tanah, melihat belati di depannya, bergetar di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, Michael meluncurkan niat membunuh di sudut matanya. Dia tiba-tiba mengambil belati, wajahnya penuh keputusasaan yang sengit dan putus asa, menyulut kemarahan Van, berteriak, "Ah! Kamu mati, Apollo!" Namun, perjuangan seperti itu niscaya akan mempercepat kematian. Adas mengangkat kepalanya dengan ringan dan menendangnya. Ledakan. Michael Likovic, seperti bola meriam yang terbang terbalik, menyapu abis udara, dan kemudian menghancurkan platform kaca di belakangnya. Engah. Dia jatuh ke tanah, menyemburkan darah ke mulutnya, dan kerangkanya berserakan. Kaki ini telah menendang semua organ internal di dada dan perut Michael Likovic. Ditakdirkan untuk kematiannya. Tapak. Langkah kaki dingin. Adas berjalan ke Michael Likovic, yang sedang berbaring di tanah dan bergerak-gerak, menatapnya dari atas, berkata, "Michael Likovic, Anda membuat keputusan yang salah pada akhirnya. Jika Anda mau menghukum diri sendiri, mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Namun, kamu memilih untuk mati." Michael Likovic mengangkat kepalanya dan ingin mengatakan sesuatu, dan akhirnya menundukkan kepalanya yang mulia menjadi tubuh yang dingin. Michael Likovic sudah mati. Adas berbalik dan menatap Michael Coulson yang berdiri di samping dengan acuh tak acuh, dan bertanya sambil tersenyum, "Coulson, putramu yang tersayang meninggal di tanganku, maukah kamu membalaskan dendamnya?" Michael Coulson dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Lord Apollo yang terkasih, inilah yang pantas ia terima. Saya juga ingin berterima kasih kepada Lord Sun karena telah menyingkirkan seorang pria yang tidak tahu aturan untuk keluarga Michael kami." Adas tertawa dua kali, berjalan ke Michael Coulson, menepuk pundaknya, dan tersenyum, "Coulson, di depanku, kamu harus berhenti berpura-pura. Aku menunggumu Michael kapan saja balas dendam keluarga, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya." Setelah semua, Adas mengambil Felipe dan meninggalkan bar dengan ayunan besar. Di luar bar, banyak orang sudah berkumpul saat ini. Mereka terkejut melihat 4 orang berjalan keluar dari bar dengan acuh tak acuh. Astaga! Mereka keluar hidup-hidup. Oh makar! Apa yang terjadi di dalam? Ya Tuhan, ini Michael Coulson, mereka bisa keluar dengan selamat. Gila, gila, ini pasti gila. Adas melirik pemandangan jalanan di luar dan tersenyum ringan di sudut mulutnya. Dia melemparkan rokok ke arah Felipe dan keduanya merokok. Inilah Barat, kita selalu rendah hati di mata mereka, Adas tertawa kecil. Felipe dengan tenang berkata, "Ini adalah tujuan dari penciptaan kuil matahari Anda.
Adas tersenyum, satu-satunya yang mengenal saya adalah Anda, mari kita pergi dan kembali dulu, menunggu kunjungan kuil jahat. Felipe mengerutkan kening, berkata, maksudmu, orang-orang di kuil jahat akan menemukan pintu untuk keluarga Michael. Adas mengangguk dan menghela napas, berkata, orang-orang dari kuil jahat, yang paling menarik perhatian harus dilaporkan. Dan, orang ini, Fatako, sangat menyebalkan. Di sini, setelah Adas dan yang lainnya pergi, Michael Coulson memandangi tubuh putranya Rikoves di tanah, air matanya bercucuran. Dia meremas kruk kobra emas di tangannya dan menggeram dengan marah, panggil semua keluarga Michael segera. Saya ingin menyerang cabang kuil matahari di Santon City. Iya. Beberapa pengawal merespons dengan segera dan dengan penuh hormat. Kemudian, Michael Coulson melangkah maju ke tubuh putranya selangkah demi selangkah, berjongkok di atas tubuh tua itu, menutup matanya untuknya, dan berkata, Likovis, jangan salahkan ayahmu, ayahmu akan membalaskan dendammu. Aku keluarga Michael tidak akan pernah menyerah. Setelah berbicara, Michael Coulson meninggalkan bar. Duduk di Zunjia, dia langsung berkata dengan dingin kepada pengemudi, pergi ke Lord Evil God. Bab 2441-2442 segera. Mobil Michael Coulson datang ke cabang kuil jahat. Basecamp Suaka jahat bukan di kota Sendona, tetapi Dewa Fatako, dewa-dewa jahat, baru-baru ini pulih di kota Sendona. Michael Coulson mendatangi sebuah rumah pribadi, sebuah rumah yang sangat mewah, dipersenjatai dengan para pengawal di dalam dan di luar, dan seorang pembantu rumah tangga. Di taman kecil di Manor, ada kolam renang berwarna biru. Saat ini, ada banyak gadis seksi dan panas di kolam renang. Mereka bermain di kolam renang. Itu adalah sepasang yang bermain di air. Gadis-gadis ini, tetapi mereka semua adalah model top, sosok yang sangat baik, seorang pria tidak akan berjalan ketika dia melihatnya. Pada saat ini, seorang lelaki ramping dengan kulit halus berbaring di kursi pantai, dan kiri dan kanan adalah gadis-gadis kurus dan seksi dengan cincin menelan, dia di sampingnya, memberinya buah-buahan dan sejenisnya. Lansia Michael Coulson sedang menunggu di pintu masuk taman kecil saat ini. Seorang pengawal hitam tinggi, dengan tubuh kekar, berjalan ke sisi pria kulit putih muda itu 2 meter jauhnya dan membungkuk dengan hormat, Tuan Dewa Jahat, Michael Coulson, tolong. Pria ramping itu bersenandung samar, dan jari-jari ramping sedikit santai, mengatakan, biarkan dia masuk. Segera, Michael Coulson memasuki taman kecil, berdiri dengan hormat 2 meter dari Lord Evil God, berlutut di tanah dengan rendah hati, berkata, ya Lord Evil God, Michael Coulson mendatangi Anda silakan puas. Saat ini, Dewa Jahat Fatako masih terbaring acuh tak acuh di kursi pantai, menggendong seorang gadis panas ke kiri dan kanan, dan bertanya sambil tersenyum, Coulson, ada apa, sangat ingin datang padaku. Michael Coulson berlutut di tanah dengan ekspresi sedih, Tuan Lord Evil, Dewa Matahari Apollo muncul di bar saya, dan juga membunuh Michael. Begitu kata-kata itu jatuh, Dewa Pemakan Buah Fatako tiba-tiba duduk tegak. Wajah cantik seorang lelaki cantik, dengan dinginnya roh jahat, matanya juga biru, seperti ombak laut. Dia memiliki tepi tajam dan fitur halus, dan jika dia tidak tahu, dia masih memperlakukannya sebagai seorang wanita. Sebuah rasa dingin melintas di matanya, menatap Michael Coulson dan bertanya, Apollo muncul di barmu. Iya, Tuan Dewa Jahat, jawab Michael Coulson. Fatako melambai sesuka hati, dan semua gadis panas di sebelahnya berjalan pergi. Segera, di taman kecil ini, Fatako dan Michael Coulson ditinggalkan. Kamu bilang Michael Likovis dibunuh Apollo. Mata Fatako menunjukkan dingin. Michael Coulson mengangguk dan berkata, ya, Tuan Evil God, tolong minta saya untuk menggantikan keluarga Michael. Balas dendam untuk Likovis. Saya telah memobilisasi semua elit keluarga Michael. Tunggu saja perintah dari Lord Evil God, aku akan menghancurkan bagian Dewa Matahari di kota Sunton. Fatako berkedip, menatap Michael Coulson dan bertanya, kamu yakin bisa berurusan dengan Apollo? Michael Coulson berkata, saya mungkin tidak dapat melakukannya, jadi saya ingin meminta Tuan Evil God untuk membantu saya secara diam-diam. Fatako berpikir sejenak, dan kemudian berkata, Michael Coulson, bukan karena aku tidak ingin membantumu, kamu harus mengerti bahwa Dewa Matahari Apollo bukan orang biasa. Kuil iblisku sekarang butuh istirahat dan pengembangan. Jika demi keluarga Michael Anda, kehilangan sebagian dari kekuatan Evil Sanctuary, itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Mendengar kalimat ini, Michael Coulson merasa sedikit bingung. Namun, dia tidak boleh tidak puas dengan Tuan Evil God. Karena itu, dia berkata, maka keluarga Michael telah memulai kuil matahari, dan saya hanya berharap bahwa Dewa Jahat Tuan akan maju ketika diperlukan. Dewa Jahat Fata berpikir sejenak dan berkata, baiklah, Coulson, bagaimana saya bisa mengirim 2 orang untuk melindungi Anda? Michael Coulson mendengar berita itu dan dengan cepat mengucapkan terima kasih atas kasih Tuan Dewa Jahat, keluarga Michael saya harus bersumpah untuk mati dan setia kepada Dewa-Dewa Jahat. Fatako melambai sesuka hati, dan Michael Coulson pergi. Baru setelah dia pergi Fatako berteriak, Leona, Felix, kalian berdua pergi ke keluarga Michael untuk mengikuti lelaki tua dari Coulson. Ingat, jika tugasmu ternyata ada yang salah dengan Coulson, bunuh dia secara langsung, dan kemudian ambil alih seluruh keluarga Michael, dan dukung Michael Metrin untuk menjadi patriark baru keluarga Michael. Ya, Tuan Dewa Jahat. Kedua sosok itu berdiri di belakang Fatako. Mereka adalah 2 orang kulit putih yang kuat, satu tinggi dan pendek, dengan wajah dingin dan tak bernyawa. Itu menakutkan. Penekanan, beberapa duta dari 12 kuil barat mungkin belum tentu memiliki kekuatan yang kuat, dan mereka harus dibagi menjadi budaya dan seni bela diri.
Beberapa hanya bertanggung jawab untuk mengendalikan ekonomi dan beberapa peristiwa rahasia. Yang lain adalah murid, kekuatan tempur, dan pembunuhan. Hari berikutnya, sebuah pesan muncul di Sengtan City. Putra tertua keluarga Michael, Michael Likovis, tewas semalam dan pemakaman diadakan hari ini. Seluruh keluarga Michael, terima kasih di kamera. Berita ini langsung menimbulkan sensasi di kota Sengtan. Apa? Ya Tuhan. Pernahkah kamu mendengar bahwa Michael Likovis sebenarnya sudah mati? Oh, beli karma. Ini mengejutkan. Itu adalah putra tertua keluarga Michael, dan pewaris masa depan keluarga Michael, dia terbunuh. Oh, betapa kejamnya hal itu. Apakah kamu tidak mendengar angin tadi malam? Kudengar Michael Likovis menyinggung orang yang belum bertobat dan terbunuh. Di sebuah restoran, ada banyak gangster putih dan hitam saat ini, dan ada diskusi terus-menerus. Apa? Terbunuh? Di mana Anda mendengarnya? Seseorang bertanya, bingung dan ingin tahu. Pria kulit putih yang gemuk dengan janggut besar akan berbicara. Tiba-tiba, beberapa pria berjas hitam dengan lencana emas kobra datang di ambang pintu. Begitu mereka memasuki pintu, mereka memegang pistol dengan peredam di tangan mereka, dan mereka semua membunuh dalam ledakan terhadap orang-orang yang mendiskusikan keluarga Michael. Demikian pula, di semua bagian kota Sengtan, selama orang yang membahas masalah keluarga Michael tadi malam, semua diselesaikan secara diam-diam. Ini adalah kekuatan keluarga Michael. Dan di sebuah puri puncak bukit di kota Sengtan. Rumah keluarga Michael sangat mewah dan indah, yang semuanya adalah bangunan kastil. Pada saat ini, di dalam dan di luar manor, semua orang elit dari keluarga Michael berkumpul. Mereka semua mengenakan senjata paling canggih, peti, dan semua memiliki lencana kobra emas. Michael Coulson berdiri di depan kelompok orang elit ini, bersandar pada tongkat kobra emas, melirik mereka dengan dingin, dan kemudian berkata, kamu adalah kebanggaan keluarga Michael, mengambil harga dirimu, dan cuci matahari pangkalan ketujuh kuil. Bab 2443-2444. Untuk keluarga Michael. Untuk Coulson. Kuil matahari yang berdarah. Untuk keluarga Michael. Untuk Coulson. Kuil matahari yang berdarah. Tiba-tiba, teriakan menggelegar bergema di seluruh manor Michael. Di belakang Michael Coulson, orang-orang yang dikirim oleh dua dewa jahat Fatako telah berdiri diam. Melihat orang elit yang telah mempersiapkan ini, mereka juga menunjukkan rasa dingin di sudut mata mereka. Tanpa diduga, kekuatan keluarga Michael telah berkembang ke titik ini. Tidak heran Tuan Evil God selalu waspada tentang keluarga Michael. Kali ini, tampaknya kematian keluarga sudah dihitung mundur. Hanya berpikir, lalu Michael Coulson berbalik dan memandangi dua penjaga dari sisi dewa jahat Fatako, berkata, dua malaikat gelap, tolong ikut aku. Malaikat hitam adalah nama yang diproklamirkan sebagai kuil jahat. Selain 7 utusan suci, ada 9 malaikat gelap di bawah kendali dewa jahat Fatako. Mereka semua adalah mesin pembunuh, semua pembunuh gigih. Mereka jarang menembak, tetapi sekali ditembak, tugasnya harus 100% berhasil. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang yang paling tulus dari dewa jahat Fatako. 7 utusan suci dapat diganti kapan saja di mata dewa jahat Fatako, tetapi 9 malaikat gelap berbeda, yaitu saudara kandung dan warisannya. Kedua malaikat gelap itu saling melirik, mengangguk, mengikuti Michael Coulson keluar dari manor, dan masuk ke mobil mewah anti peluru. Segera, mobil mulai, dan kerumunan besar langsung ke pangkalan ketujuh kuil matahari di kota Sengtan. Ini juga merupakan tujuan Michael Coulson dipilih dengan cermat. Base camp jauh dari kuil matahari, dan kekuatan pertahanannya relatif lemah, adalah basis termudah untuk ditangkap. Selama pangkalan ini dimenangkan, keluarga Michael bisa menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Apalagi, rubah tua Michael Coulson memiliki punggungnya sendiri. Di dalam mobil, suasananya relatif sunyi. Dua malaikat gelap duduk di kedua sisi barisan belakang, dan Michael Coulson duduk di tengah barisan belakang. Ini adalah mobil mewah-mewah super mewah, ada juga meja bar kecil di tengah, di mana banyak anggur mewah ditempatkan. Di kedua sisi Michael Coulson, ada 4 pengawal berjas putih. Keempat neraka keluarga Michael, secara pribadi dibudidayakan oleh Michael Coulson. Michael Coulson secara pribadi menuangkan 2 gelas anggur ke malaikat kegelapan dari 2 kuil jahat, menurut identitasnya, malaikat suci dan malaikat gelap sebenarnya memiliki peringkat yang sama. Namun, dalam beberapa kasus, malaikat hitam bertindak alih-alih tuan dewa-dewa jahat, sehingga para duta besar juga harus sopan. 2 malaikat gelap, kita bersulang dulu, Michael Coulson mengundang roti panggang. Kedua malaikat gelap itu melirik gelas-gelas anggur, saling memandang, mengambil gelas-gelas itu, dan bersulang dengan Michael Coulson. Melihat 2 malaikat gelap itu minum, Michael Coulson sedikit menyeringai. Salah satu malaikat gelap bertanya dengan samar, Coulson, Anda begitu yakin bahwa Anda dapat menurunkan pangkalan ketujuh kuil matahari? Michael Coulson tersenyum dengan dangkal dan berkata, Tuan Dark Angel, pangkalan No. 7 ini adalah basis data kuil matahari. Tidak ada banyak penjaga, dan ini adalah yang termudah untuk dimenangkan. Dan ada banyak matahari di dalamnya. Informasi kuil, saya pikir, jika Anda mengambil ini, Tuan Evil God pasti akan sangat bahagia. Kedua malaikat gelap itu mendengar kata-kata itu, mengangkat alis mereka, dan bertanya dengan sedikit emosi, apakah kamu yakin bahwa pangkalan No. 7 adalah pangkalan intelijen di kuil matahari? Michael Coulson melihat kedua malaikat gelap itu ketagihan dan tertawa, saya tidak perlu menipu kedua malaikat gelap itu. Ini adalah informasi akurat yang akhirnya diperoleh keluarga Michael saya setelah beberapa bulan penyelidikan. Pangkalan nomor 7 ini adalah basis intelijen rahasia di kuil matahari.
Tiba-tiba, dua malaikat gelap saling melirik, dan masing-masing membaca pikiran batin mereka dari mata masing-masing. Mereka harus mendapatkan hasil dari pangkalan informasi ini dengan tangan. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan pahala Dewa Jahat Tuan. Bagaimanapun, Michael Coulson ditakdirkan untuk menjadi orang mati, gaun pengantin seperti itu adalah yang terbaik. Haha. Bagus. Bagus sekali. Coulson, meskipun Lord Evil God telah menjelaskan kepada kita, kita tidak bisa mengambil tindakan ketika itu adalah pilihan terakhir. Namun, karena persahabatan kita, kami pasti akan membantu Anda. Salah satu malaikat gelap yang tinggi tertawa terbahak-bahak. Michael Coulson tersenyum dingin, diikuti oleh ucapan terima kasih dua malaikat gelap. Segera, konvoi itu sampai ke markas rahasia di sebuah hutan kecil di pinggiran kota. Di belakang konvoi, ada lebih dari selusin mobil tahan ledakan, pintu dibuka, dan keluarga Michael melompat dari dalam satu persatu, semua siap untuk pergi, bersenjata lengkap. Michael Coulson turun dari mobil, diikuti oleh 4 iblis neraka dan 2 malaikat gelap. Mereka menatap kedalaman hutan. Kedua malaikat gelap itu mengerutkan kening, dan bertanya, apakah Anda yakin pangkalan No. 7 ada di dalam? Michael Coulson berkata dengan yakin, tentu saja. Lagi pula, dia melambaikan tangannya dan berteriak kepada keluarga Michael yang telah berbaris di belakangnya, semua elit keluarga Michael, demi kehormatanmu, buru-buru. Jangan meninggalkan mulut hidup. Saat sekelompok pria dari keluarga Michael yang ajaib kembali memasuki hutan. Segera. Ada banyak tembakan di dalam, dan guntur bergemuruh. Kedua malaikat gelap itu mendengar suara tembakan yang tegang dan tiba-tiba bergidik. Coulson, ini terlalu lambat, mari kita perbaiki. Lagi pula, dua malaikat gelap berubah menjadi dua kelompok bayangan terlepas dari perubahan ekspresi Coulson, bergegas ke hutan dan bergabung dengan pertempuran. Michael Coulson, dengan tongkat kobra emas di tangannya, mencibir di sudut mulutnya, melihat ke dalam hutan rimba yang ganas, dengan nyala api di mana-mana, tembakan di mana-mana. Oh, Tuan Dewa Jahat, kamu memaksaku. Jika kamu ingin membunuhku, maka aku hanya bisa membuatmu menyesal. Michael Coulson berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, dua sosok muncul di belakang Michael Coulson. Old Coulson, kamu masih memiliki pengetahuan diri. Zhou Han keluar dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Sisi tubuhnya adalah Georgina yang seksi dan seksi. Michael Coulson melihat Zhou Han dan Georgina, dan juga sedikit membungkuk berkat peringatan Dewa Matahari Apollo. Michael Coulson, bersumpah demi Dewa Matahari. Zhou Han mendengus dingin dan menepuk bahu Michael Coulson, mengatakan, tidak, bos tidak suka keluarga Michael Anda, kali ini untuk membantu Anda, hanya ingin berurusan dengan Dewa Jahat Fatake. Mata Michael Coulson dingin dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tadi malam, Zhou Han melewati pengepungan berat keluarga Michael, dan dengan mudah menyampaikan kabar bahwa Dewa Jahat Fatake ingin dua malaikat gelap membunuh Coulson untuk mendukung Michael Metrin. Michael Coulson juga sangat terkejut ketika mendengar berita itu. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Lord Evil God telah meninggalkan dirinya dengan mudah. Akhirnya, dia mencapai kesepakatan dengan Zhou Han. Untuk membantu diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga Michael. Pada saat yang sama, nyala api merah mengalir di sekujur tubuhnya, dengan sosok agung terjerat dengan jeli merah, dan seorang lelaki berbalut unicorn merah berjalan keluar dari hutan bersama-sama. Ledakan. Kepala kedua malaikat gelap itu dilemparkan ke kaki Michael Coulson. Coulson, kamu akhirnya membuat keputusan yang benar, Adas berkata dengan ringan. Lalu dia memandang Felipe di sisinya dan berkata, kalau begitu kita akan bertemu Watako. Bab 2445-2446. Lihatlah kembali ke rumah mewah Dewa Jahat Fatako. Saat ini, wajah Fatako penuh dengan kemarahan, dan ada nafas jahat yang mengalir di tubuhnya. Dia dengan marah menghancurkan meja kopi di depannya. Sial. Keluarga Apollo dan Michael, benar-benar bersatu melawanku. Bunuh aku dua malaikat gelap, kebencian ini, aku tidak akan mau melepaskan. Dewa Jahat Fata bisa menjadi sangat marah, dan wajahnya penuh dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Katakan padaku Evil God Order, segera kumpulkan semua malaikat gelap dan utusan suci di kota Sendona, siap bertarung. Dinginnya es Fatako beredar di matanya, dan napas di tubuhnya juga menakutkan. Dia melanjutkan bersamanya, selain itu, beritahu mereka dan katakan bahwa itu adalah undangan dari kuil jahatku. Dengan mengingat hal itu, Fatako berdiri, menatap matanya, menatap gerbang villa mewah. Jika informasinya benar, Apollo dan mereka akan segera datang. Hampir setengah jam kemudian, Adas, dengan Felipe, datang ke pinggiran Manor di mana Dewa Jahat Fatako berada. Seluruh desa pegunungan sekarang berada di bawah peringatan dan pertahanan keamanan tinggi. Jenis atmosfer berdarah dan berangin, suasana tegang dan mengasyikkan, bahkan orang biasa, dapat merasakannya untuk pertama kalinya. Adas dan Felipe berdiri 100 meter dari Manor, mata mereka solid, menatap pintu masuk puri besar. Sebelum dan setelah pintu masuk, mereka sudah berbaris dan berdiri penuh dengan penjaga kuil jahat bersenjata berat. Semua seragam hitam seragam, dicat dengan pola iblis neraka, sangat jahat. Adas dan Felipe saling melirik, berjalan langsung menuju pintu masuk istana. Mendadak. Di dalam puri, 10 lelaki kuat yang semuanya tertutupi tato benar-benar menggelikan, seperti gorila. Adas dan Felipe berhenti pada saat yang sama. Mantan sepasang mata yang dingin menatap 10 orang kuat yang bergegas keluar dan berkata dengan lembut, hati-hati, 10 orang ini adalah anjing neraka dan anjing jahat dari kuil jahat, di bawah malaikat gelap. Kekuatan bertarung dari 10 mesin pembunuh teratas harus berada di antara area ketiga dan keempat.
Meskipun tidak tinggi, tubuh mereka telah mengalami transformasi khusus. Begitu mereka pecah, mereka dapat meledak ke kekuatan puncak area keempat. 10 orang ini adalah pasukan tempur terkuat di bawah malaikat gelap kuil jahat. Setiap pria adalah mesin pembunuh. Mereka bukan hanya murid, tubuh mereka juga telah diubah oleh eksperimen penelitian ilmiah, dan mereka sangat kuat. Sekelompok pria tidak berperi kemanusiaan, dilemparkan ke medan perang, semua ada 100. Selain itu, mereka sangat tinggi dan lebih tinggi daripada Adas dan Felipe. Mereka benar-benar seperti gorila, dan semua orang memiliki senjata pembunuh besar di tangan mereka. Ada gada, kapak raksasa, gergaji, pedang raksasa, dan palu besar Thor. Selain itu, salah satu dari mereka masih mengenakan tang hengdao yang besar, dan kilau yang cerah sangat mengejutkan. Dari mereka, Felipe merasakan rasa penindasan yang kuat untuk pertama kalinya. 10 orang ini berdiri bersama, dan kekuatan bertarung mereka pasti telah mencapai puncak area kelima, dan bahkan dapat menembus area keenam. Premisnya adalah bahwa mereka menggabungkan. Pada saat ini, di atap kastil Manor, Fata bisa menonton situasi di pintu dengan kacamata, dan kemudian melalui tanduk Manor, senyum jahat berkata, Apollo, kamu datang tepat. Aku telah menunggumu untuk waktu yang lama. Aku tidak berharap untuk waktu yang lama. Kamu bahkan membelinya dari keluarga Michael, yang benar-benar membuatku tak terduga. Namun, hari ini, apakah kamu terlalu dipercayakan untuk masuk ke rumahku dengan seorang oriental seperti ini? Adas mengangkat alisnya, tatapan yang kuat, dan langsung menembus jarak ratusan meter, langsung menatap Fatako di atas gedung, dan tertawa, Fatako, kau masih berani sedikit seperti tikus, apakah Anda selalu melakukan trik semacam ini, tidakkah Anda merasa bosan? Hahaha. Fatako juga tertawa beberapa kali dan berkata, Apollo, asalkan itu bisa membunuhmu, apapun tipuannya, patut dicoba. Dengan kata-kata timurmu, memanggil tentara tidak kenal lelah, kan? Haha. Adas terkekeh dan berkata, Watako, jangan kirim orang-orang ini untuk mati, kamu harus tahu kekuatanku. Wata tersenyum, dan sepasang mata biru bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan, mengatakan, tidak, tidak, ini hanya makanan pembuka untuk kita lihat. Saya harap Anda dapat menikmatinya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan mengalahkan saya terlebih dahulu. 10 anak kecil, ini adalah permainan di mana Anda mati atau mereka mati, saya harap Anda menganggapnya serius. Mendengar kalimat ini, Adas dan Felipe menunjukkan hawa dingin yang samar di sudut mata mereka. Fatako ini benar-benar tidak mengambil nyawanya sendiri seumur hidup. Orang-orang ini, di matanya, tidak lebih dari mesin pembunuh. Apollo, jangan gugup, nikmatilah perlahan, aku akan menyiksamu dengan baik, dan menyiksamu sampai mati. Dengan cara ini, kuil mataharimu akan diambil alih oleh dewa jahatku Fatako. Dengan senyum tipis di bibirnya, wajah Fatako penuh dengan roh jahat. Adas dengan dingin menatap 10 pria kuat di depannya dan berkata kepada Felipe, setengah orang, selesaikan dengan cepat, apakah tidak ada masalah? Felipe mengangguk ringan, tidak masalah. Bagaimanapun, Adas dan Felipe siap untuk memulai. Fatako juga berteriak keras, sayang, untuk imanmu, untuk rajamu, demi kehormatanmu, ayo. Air mata mereka. Dengan satu perintah, 10 pria kuat yang menyerupai bintang besar akan bergegas menuju Adas dan Felipe setelah menderu dan meraung. Akibatnya, Adas dan Felipe memimpin. Mata Felipe dingin dan kakinya menendang tanah. Dia telah menetapkan tujuan, yaitu pria berotot memegang kapak raksasa. Pria yang kuat, memegang kapak besar, mengguncang kapak raksasa di tangannya sesuai dengan tempat Felipe sebelumnya berdiri, berjuang untuk memotongnya. Namun, dia hanya merasakan bayangan hitam. Ledakan. Kapak raksasa terputus, tetapi hanya di tanah, dan tanah melihat lubang yang dalam dan retak. Felipe sudah lama hilang. Ketika orang kuat itu pulih, ia menemukan bahwa Felipe telah membohonginya ke kanan. Dia adalah 10 besar anjing jahat di mana Fatako duduk, dewa jahat itu sendiri. Dia sendiri adalah ahli terbaik. Dengan pengalaman tempur yang kuat, dia dengan cepat mengambil kapak raksasa dan membalikkan tubuhnya. Kapak raksasa itu diserang oleh tinju di sebelah kanan. Felipe tersapu. Dampak luar biasa dan angin terdengar, dan angin bertiup di depan Felipe, yang mengganggu. Harus dikatakan bahwa aksi kapak raksasa ini sudah sangat bahagia. Jenis pengalaman pertempuran dan keterampilan tempur seperti ini, para murid biasa akan langsung dibunuh olehnya. Namun, dia bertemu Felipe, seorang pria yang tidak bisa berspekulasi. Felipe melihat pada saat itu, di sisinya, dan pada saat yang sama, pukulan kuat langsung mengenai dada kapak raksasa ini. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh pintu bangsawan dengan cepat menjadi tenang. Bab 2447-2448. Saat tinju Felipe membombardir dada kapak raksasa, tinjunya tiba-tiba meledak menjadi tekanan energi setinggi langit. Pada saat itu, kapak raksasa hanya merasakan kekuatan agung dan keras, yang datang langsung melalui tinju oriental di depannya, dan kemudian meledak di dadanya. Pada saat itu, dia merasa dadanya dan organ-organ dalamnya hancur oleh sesuatu. Ledakan. Dia terbang terbalik seperti cangkang, menabrak dinding putih di Manor. Ledakan. Seluruh dinding putih runtuh, dan kapak raksasa itu duduk di reruntuhan, terkubur dalam batu bata yang rusak. Dia membuka matanya dengan tak percaya dan memandangi dadanya yang ditusuk oleh pukulan. Bagian depan dan belakang transparan. Sudut-sudut mulutnya penuh darah. Dia mengangkat alisnya keras dan menatap pria timur itu tidak jauh dari sana. Pukulan ini, kekuatan yang terkandung, hanya menakutkan dan sombong.
Langsung menusuk dadanya, tembus sebelum dan sesudah, benar-benar memotong kehidupan. Pada saat yang sama, ada kabel telanjang dan komponen elektronik menyala di dadanya. Kapak raksasa ini sebenarnya adalah prajurit mekanik dengan tubuh manusia yang telah berubah. Tapi begitu, kata Felipe dengan tepukan samar, dengan jijik di matanya. Dan di sini, Adas tidak menyia-nyiakan waktu, pada saat yang sama memecahkan seorang lelaki kuat yang memegang gergaji mesin, dan langsung menurunkan dua lengan lelaki kuat itu. Ini juga merupakan trik untuk membunuh prajurit anjing jahat di kuil jahat yang kuat. Berdiri di puncak kastil putih, Dewa Jahat Fatako menyaksikan semua yang ada di depannya, dan dingin di wajahnya semakin dingin. Apollo sialan. Dan siapa anak keji itu? Ini sebenarnya tidak lebih lemah dari Apollo. Apakah itu bahwa kuil matahari selalu menjadi dua dewa matahari? Gemini. Mustahil. Tidak pernah ada informasi seperti itu. Melihat kembali ke Felipe dan Adas, setelah Felipe dengan mudah memecahkan kapak raksasa, dia tiba-tiba mengeluarkan embusan angin di belakangnya. Felipe bahkan tidak perlu memikirkannya. Dia menendang tanah dengan keras, dan seluruh orang melangkah maju, meraih kapak raksasa yang jatuh dari tanah, dan kemudian tidak melihatnya. Dia melompat ke udara tiba-tiba, dan tubuhnya muncul 180 derajat. Putar, ayunkan kapak raksasa di tangannya ke arah di belakangnya. Dentang. Suara ledakan besar tabrakan logam secara langsung terkejut mendengar ratusan meter di dekat sini. Gendang telinga terasa sakit. Itu adalah seorang pria pemberani dengan pedang raksasa, dan pedang satria besar di tangannya, berjuang untuk memotong pisau kapak dari kapak raksasa, mengeluarkan percikan cemerlang. Pedang ini, jika Felipe tidak menyadarinya, pasti akan membelahnya menjadi dua. Namun, ketika dia menyerang Felipe dengan pedang raksasa dan ingin membaginya menjadi dua, adegan di depannya mengejutkannya. Pria oriental kecil itu dengan mudah menghindari pukulan itu, dan memegang kapak raksasa untuk menghentikan pukulannya. Kekuatan besar dari tempat pedang raksasa membuatnya gemetar dengan tangan memegang pedang raksasa. Pedang yang kuat seperti itu dengan mudah diblokir oleh kapak raksasa lawan. Mengapa? Mengapa oriental kecil ini memiliki kekuatan pertempuran yang kuat dan daya ledak yang kuat? Kapak raksasa dan pedang raksasa saling berhadapan di udara. Kedua belah pihak berjuang keras. Namun, lelaki pemberani yang memegang pedang raksasa jelas merasa bahwa kekuatannya tidak cukup. Kekuatan dan tekanan dari kapak raksasa langsung menembus pedang raksasa dan menyebar ke lengannya. Tiba-tiba, kapak raksasa itu berubah menjadi warna merah, seolah-olah memerah karena panasnya panas. Pada saat yang sama, pedang raksasa di tangan orang kuat itu juga mulai berubah menjadi merah tua, seperti lava panas. Pria yang kuat kemudian mundur tiba-tiba, memperlebar jarak antara dia dan Felipe. Pedang panjang kesatria di tangannya, tetapi pedang panjang kesatria yang memenggal iblis, juga menjadi merah pada saat ini. Namun, sebelum dia bereaksi, ada angin di depannya. Felipe langsung memegang kapak raksasa dan dengan cepat menghantam tanah. Kedua tangan memegang gagang kapak raksasa, seolah-olah menyeret palu meteor, melompat tinggi, dan kemudian dengan kasar melambaikan kapak raksasa, menurut pedang raksasa kepala pria berotot itu berpisah. Proporsi tubuh kapak raksasa dan Felipe sangat tidak harmonis. Kapak raksasa ini, yang beratnya ratusan kilogram, tidak mudah diangkat oleh orang biasa. Namun, pria timur di depannya dengan mudah mengangkat kapak raksasa dan menebas ke arah orang kuat dari pedang raksasa. Dentang. Suara tabrakan logam lain yang mengejutkan penonton. Kapak raksasa membelah secara vertikal di udara, dan pria pemberani yang memegang pedang raksasa hanya dapat mengangkat pedang raksasa dengan susah payah untuk menahan pukulan ini. Tapi, pada saat kapak raksasa dan pedang raksasa bertabrakan, semua orang melihat bahwa lelaki kuat dengan pedang raksasa itu dihantam kapak raksasa dan jatuh kembali beberapa meter. Kakinya berada di tanah, meninggalkan dua goresan dalam secara langsung. Terlebih lagi, dengan pukulan yang begitu dahsyat, pria pemberani yang memegang pedang raksasa langsung memutar tangannya dengan sangat hebat. Kekuatan besar, datang dari kapak raksasa, menghancurkan lengan pria kuat itu secara langsung, dan menghancurkan semua tulang. Waktu yang sama. Pedang raksasa, dengan dentang keras, hancur dari tengah. Bang! Setengah dari pedang raksasa yang hancur itu terbang keluar secara langsung, dengan berat dimasukkan ke dinding, dan seluruh dinding langsung retak. Setengah sisanya dipegang oleh pria kuat itu. Dia belum datang berteriak, kekuatan kapak raksasa tidak berkurang, dan dia langsung menghantam kepala pria kuat itu. Uff! Dalam sekejap, pria raksasa, pria kuat, langsung berubah menjadi dua bagian dan jatuh ke genangan darah. Pada saat terakhir, dia kehilangan vitalitasnya bahkan tanpa berteriak. Demikian pula, itu adalah mesin pertempuran dengan tubuh manusia yang dimodifikasi. Kebanyakan dari mereka adalah tubuh manusia, kecuali beberapa organ penting dari dada dan perut adalah mesin. Ini adalah mahakarya dari Evil Sanctuary, Hell Evil Dog, dan mesin pembunuh yang sepenuhnya diubah oleh tubuh manusia. Karena itu, Dewa Jahat Fata tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang-orang ini, karena ia dapat terus mengubah mesin pembunuh semacam itu. Adegan itu benar-benar mati. Kurang dari 1 menit sebelum dan sesudahnya, Felipe, dengan kekuatannya sendiri, langsung membuat marah dua kuil jahat neraka dan anjing jahat. 10 anjing neraka dan jahat di bawah kendali Dewa Jahat Fatako dipenggal oleh Felipe dan 2 oleh Adas, dan ada 6 dalam sekejap. Adas baru saja menyelesaikan seorang pria pemberani dengan gada, menoleh untuk melihat Felipe, mengangkat lengkungan mulutnya, dan tersenyum, oke, pengalaman tempur menjadi semakin dan lebih terampil. Felipe tertawa kecil, matanya menatap dingin pada 6 anjing jahat yang tersisa, dan berkata, itu milikmu.
6 orang yang tersisa semuanya dipersenjatai dengan senjata terkuat mereka, dan memandangi dua pria timur dengan mata dingin, dan ada jejak ketakutan dan ketakutan di kedalaman mata mereka. Adas berjalan dan berdiri dengan Felipe dan berkata langsung kepada 6 orang ini, ayo, jangan buang waktu. Di sana, Fatako berdiri di puncak kastil dan menggeram dengan marah, beri aku. Siapapun yang bisa membunuh mereka akan dipromosikan menjadi malaikat gelap. Bab 2449-2450. Raungan Fatako ini bergema di seluruh manor. 6 Hellhound yang tersisa tiba-tiba marah dan menjerit. Salah satu orang kuat yang memegang pisau Fusang, setelah mendengar kata-kata itu, selalu meraung dan berlari keluar, mengayuh kakinya di tanah, pisau Fusang di tangannya, marah dan menebas Adas dan Felipe. Pergi dengan. Ketika melihat kembang sepatu, mata Adas menunjukkan dingin yang pahit, dan dia mengulurkan tangan untuk menghentikan Felipe yang ingin melangkah maju, berkata, aku di sini. Setelah semua, Adas melangkah maju, menghadap pria kuat yang berteriak dan bergegas, membandingkan jari tengahnya dan mengejek, itu tidak lebih dari gorila yang meraung. Kau ingin menakuti kita dengan ini, aku takut aku akan salah. Sekarang. Helikopter Mulberry di tangan orang kuat itu membuat Adas memikirkan sesuatu di masa lalu. Itu adalah tahap awal pendirian kuil matahari. Salah satu pengikutnya dan pengikut yang sangat ramah. Seorang teman cantik yang bermain kembang sepatu. Pisau pemotong adalah pisau pemotong di depannya, dan pisau dingin itu diukir dengan keyakinan orang itu. Fatako berdiri di lantai atas di White Castle dan tertawa kecil, Apollo, apakah helikopter ini mengingatkanmu akan masa lalu yang tidak menyenangkan? Hahaha, apa adikmu yang lahir dan mati? Demi kebaikanmu, tetapi meninggal di bawah pedangku. Sekarang, menggunakan senjatanya untuk menebasmu benar-benar akhir yang paling indah di dunia. Mendengar kata-kata itu, mata Adas menunjukkan dingin yang pahit, menatap Fatako dan berkata, Fatako, kamu tidak layak menjadi Dewa Kuil 12 Barat. Hari ini, aku akan memotongmu. Setelah semua, Adas menatap pria kuat yang datang dengan kembang sepatu, dan matanya penuh kenangan. Helikopter ini mewakili terlalu banyak masa lalu dan kenangan. Adas tidak bisa membayangkan bahwa suatu hari, dia masih bisa melihat helikopter ini. Nama seperti itu yang tersembunyi di memori, sekali lagi ternyata. Baik. Adas benar-benar marah. Dia menatap pria berotot yang meraung, dengan niat membunuh tajam di sudut matanya, dan berkata dengan suara dingin, kamu tidak pantas kembang sepatu ini. Dia bukan sesuatu yang bisa kamu bawa. Setelah semua, Adas menatap Fuso Chopper yang berkilauan, matanya sedikit berputar, dan gada di tangannya tersapu. Dia langsung mengabaikan upaya pria pemberani itu, dan langsung menyerang. Dominasi seperti itu membuat Fata di lantai atas di kejauhan sedikit ketakutan. Dentang. Helikopter dan gada bertabrakan, membuat suara getas metalik. Zentuli. Dalam beberapa ratus meter dari seluruh lingkaran, ada suara helikopter berdengung, seperti jangkrik. Dengan hanya pukulan sederhana, pria kuat yang memegang Fusang Kuter tidak memiliki kekuatan untuk menahan pukulan Adas, dan tiba-tiba tersapu oleh gada yang berat. Bang! Lelaki yang kuat itu terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Helikopter kembang sepatu di tangannya juga terlempar ke udara, memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan, memancarkan pisau seperti jangkrik, dan kemudian jatuh. Namun, tangan putih bersih dan besar itu langsung memegang pisau kembang sepatu yang jatuh. Pisau busur bundar yang indah meledak di udara. Adas mengguncang pisau kembang sepatu di tangannya, matanya penuh kenangan, memandangi bilah hitam per inci, dan ketika dia melihat kata-kata tertulis pada bilah putih, emosinya cukup bersemangat. Pada saat yang sama, pria kuat yang tersapu oleh gada tiba-tiba melompat dari tanah, dan kemudian kakinya menendang tanah dengan keras, meledak dengan kekuatan ledakan yang sangat kuat, dan bergegas menuju Adas. Namun, semua ini, di depan Adas, adalah telur menyentuh batu. Anjing jahat yang belum menabrak Adas setengah meter sebelumnya, dan dia melihat cahaya hitam membesar tanpa batas di depan matanya, dan kemudian, pisau tajam, membawa niat membunuh yang menggigit, menyapu dari matanya sendiri pernah. Pisau terangkat dan tangan jatuh. Tangan kanan Hellhound itu langsung dipotong ke udara di bawah cahaya gelap ini, dan sedikit cairan mekanis hijau berserakan, memperlihatkan peralatan elektronik dan aslinya di dalam. Hellhound ini, kecuali otak dan beberapa bagian kunci berada di luar tubuh manusia, sisanya semua organ mekanik yang telah diubah oleh tubuh manusia. Awalnya, para reformis semacam itu ada yang belum pernah terjadi sebelumnya di medan perang. Namun, mereka menghadapi Adas dan Felipe hari ini, dua dewa pembunuh dari timur. Salah satunya adalah Dewa Kuil Matahari, Apollo, Kuil Matahari yang membuat Barat ketakutan. Segera mengikutinya, di hadapan lelaki kuat ini, sebilah pisau kecil berwarna hitam melintas di depannya. Kemudian, pisau kembang sepatu dengan mudah memotong dadanya dengan silang. Dia jelas merasakan perasaan bahwa pisau kembang sepatu melewati dadanya dan memotong komponen elektroniknya. Matanya melebar dan dia melihat cairan mekanis hijau yang mengalir dari dadanya. Kemudian, Adas menendang dadanya. Ledakan. Dada pria kuat itu meledak sepenuhnya, dan semua organ mekanik meledak dalam sekejap. Kaki ini benar-benar memotong vitalitas anjing jahat ini. Bahkan jantung mekanisnya ditendang dan meledak, berguling dari dadanya, dan tetesan merah menyala. Ini harus dianggap sebagai bentuk lain dari anjing jahat neraka, tetapi masih dibunuh oleh Adas. Setelah mengatakan itu, Adas memegang helikopter Fusang, membuang pisau menggigit, menatap 5 anjing jahat neraka yang tersisa, dan bertanya dengan suara dingin, apakah Anda pergi satu persatu, atau bersama-sama? Pergi mati. Apollo. Melihat adegan ini di gedung tinggi White Castle, Fatako benar-benar marah.
Dia mati-matian mengambil tombol di tangannya dan berteriak, aku ingin kau melihat kekuatan bertarung terbaik anak-anakku. Ayo. Tunjukkan bentuk terkuat Anda, saya ingin melepaskan Anda semua. Dengan gemuruh, tombol di tangan Fatako ditekan berat. Pada saat yang sama, 5 Hellhound yang berdiri di gerbang Manor tiba-tiba tegang dan mengikuti mata mereka, benar-benar berubah menjadi merah yang mempesona. Semua organ mekanik pada mereka telah sepenuhnya mengubah bentuk pada saat ini, mencapai bentuk pertempuran terbaik dan terkuat. Ini adalah proses penelitian terbaru oleh Fatako, yang belum diuji, ini adalah tes pertamanya. Bagaimanapun, dia akan membunuh Apollo. Dalam sekejap, 5 anjing neraka ini benar-benar kehilangan semua emosi manusia dan berubah menjadi mesin pembunuh. Mereka tiba-tiba membunuh Ada semua, menunjukkan trik membunuh yang paling kuat. Grup yang benar-benar terkuat, cocok dengan sempurna. Selain itu, kecepatan, kekuatan ledakan, dan kekuatan tempur semuanya telah ditingkatkan oleh beberapa level. Puncak area keempat. 5 transformer kekuatan tempur puncak di area keempat. Alis Adas berputar cepat, berdiri dengan Felipe dan berkata, ayo. Felipe mengangguk, tangannya tiba-tiba meledak menjadi nyala api yang menyilaukan, dan 2 unicorn berwarna api juga meledak. Adas meraung, memegang helikopter Fusang, dan bergegas keluar dengan Felipe pada saat yang sama, dan melancarkan pertempuran sengit.